alhamdulillah kita buka sama-sama home sharing kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya apa? Gimana memulai usaha di saat pandemi. Sebetulnya saat pandemi ini berulang-ulang loh, sama aja gitu maksudnya. Tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Kayak saya termasuk produk Krismon ya, produk Krismon. Mungkin waktu tahun 97 ini masih pada kecil apa belum lahir gitu ya, kecil ya 97, tapi dengar-dengar kan ada Krismon waktu itu krisis moneter juga udah lumayan agak gedean kan. Tahun 97 pernah terjadi Krismon, jadi semua kondisi ekonomi terpuruk semuanya, seluruh dunia bukan cuma Indonesia. Nah kemudian pasti kan orang kalau dalam keadaan terjepit pasti punya cara ya, gimana caranya harus kreatif dong, harus bangkit ya. Pada saat itu sih pada muncul ini apa, makanan yang di tenda, jadi jualan-jualan di tenda, artis-artis gitu loh pada jualan di tenda gitu. Tapi kan kalau kita sekarang kafe lagi covid gini nggak mungkin juga jualan tenda, siapa yang mau datang gitu ya. Ya walaupun sekarang alhamdulillah kondisinya sudah lebih baik ya daripada awal-awal waktu kita covid. Nah pada saat kita covid dan terjadi lagi terpuruk lagi ekonomi. Jadi ini sebenarnya Bu, kalau misalnya kita kayak orang tua aja ya berulang Bu, saya pun tidak mengalami zaman tahun 60 tapi sama gitu ya. Kalau kita tahu dari orang tua kita terjadi terpuruk ekonomi beneran tahun 65 tuh pada kelaparan ya, makan juga susah, pakai nasi jagung gitu ya, sampai sulit lah, kehidupan sulit gitu. Jadi itu selalu gelombang itu terpuruk terus tapi naik lagi, terpuruk naik lagi. Jadi jangan khawatir ya, sebetulnya kita mensikapi keadaan naik turunnya kondisi situasi di luaran ya udah kalem aja. Mau kondisi ekonomi terjun bebas kayak apa, kalau Allah ngasih sama kita gak ada masalah kan gitu. Cuman kita mintakan sama Allah gimana caranya kita bisa bangkit justru dalam keadaan terpuruk ya. Dan sebetulnya kalau kita banyak lagi lihat-lihat keadaan di luaran sana, justru banyak yang bangkit itu pada saat terpuruk karena udah dalam keadaan nggak punya apa-apa. Bahkan sampai sebagian dari kita ada yang cerita-cerita nggak sampai kelaparan gitu, nggak punya makanan, terus ya sakit juga. Kira-kira kondisi terjepit kayak gitu mintanya sama siapa lagi? Allah. Udah kan akhirnya ngadu sama Allah, ya Allah udah seperti ini gitu ya, kayaknya udah kanan kiri nggak ada jalan, ke atas bawah nggak ada jalan, kemana lagi. Akhirnya kan kita ngadu sama Allah ya. Nah dalam keadaan seperti itu memang itulah yang terbaik, kita segera kembali kepada Allah, kita pasrahin ya. Allah nggak tahu nih gimana gitu ya. Ya alhamdulillah ketika ini waktu itu Pak Iwan seperti itu, karena udah kemana-mana. Pada saat itu Pak Iwan itu umur udah suami saya udah umur 30-an, sedangkan yang diterima menjadi pegawai baru itu adalah fresh graduate, orang-orang yang baru lulus ya. Kalau udah 20-an ya 25, kalau udah lewat yang mau nerima dia sebagai pegawai biasa, siapa yang mau gitu ya, maunya pantasnya kan jadi manajer, tapi hari gitu siapa yang mau nerima jadi manajer. Sehingga akhirnya memang nggak ada cara lain, ya sudah kembali kepada Allah. Cuma kalau mau usaha katanya ya sudahlah, kerja mandiri ya, mau usaha nggak punya modal, orang nggak punya apa-apa gimana mau buat sesuatu ya. Mau bikin gerobak bakso aja palingnya sekarang 3 juta ya, saya bikin gerobak bakso harus punya modal segitu. Mau bikin ini enak juga ya, jual beli emas ya duitnya dari mana, emas dari mana gitu, emas dari Hongkong gitu ya, nggak ada gitu ya. Terus kelihatan ada orang, coba deh ibu pasti memperhatikan ya beberapa bisnis di sekitar kita, ada yang mau bikin kuliner juga ya susah-susah gampang ya kayaknya. Investasi udah cukup besar ya, nyediain tempatnya, kursinya, mejanya, belum lagi perlengkapan yang harus disediakan ya, ditata makanannya sedemikian rupa. Yang beli belum ketahuan,
belum lagi sedia 50 yang beli 10 gitu, pokoknya bisa nangis deh ya. Maksudnya apa kalau nggak, kita kan PO ya, makanya sekarang disiasati dengan PO ya, PO duluan gitu. Siapa yang mau beli kue sus 10 ada 20, maka bikinnya 20 aja gitu ya, nggak akan banyak-banyak. Atau semacam catering juga kan udah jelas ya, udah jelas apa jumlahnya berapa gitu, jadi nggak apa-apa sih, kita harus cerdas juga ya, lihat situasi di sekitar kita, apa sih usaha-usaha yang kira-kira baik ya untuk kita dengan kondisi sekarang nih, apa adanya kita. Pasti dah, saya yakin nih ibu-ibu semua pasti punya keinginan gimana caranya ya memberikan kehidupan yang lebih baik daripada buat keluarga daripada keadaan sekarang ya. Kan kita nggak mungkin hidup seperti ini terus ya. Mbak siapa tadi panggilnya? Tessa. Mbak Tessa kan sekarang punya putra berapa? Satu. Nanti anak itu pasti akan tumbuh besar. Kebutuhan tambah besar apa tambah kecil? Tambah banyak. Udah disiapin apa gitu ya. Ini kita sebagai ibu-ibu memang hanya strong banget gitu ya. Udah kita ngurusin anak-anak, tapi tetap mikirin gimana masa depan anak-anak gitu ya. Padahal sebenarnya kalau udah capek ya ngurusin rumah tangga juga, tapi subhanallah itulah pahalanya ibu-ibu ya. Bagaimana kalau kita ngelihat perjuangannya ibu-ibu tuh banyak banget berkorban buat anak-anaknya demi gitu ya, demi nganterin anak-anak lebih bagus dari kita, lebih soleh, mereka punya kehidupan lebih baik daripada kita. Sama ya, sepakatnya di sini. Nah, dan juga bisnis seperti misalnya mau bikin kontrakan lah, pakai ya rumah petak nggak apa-apa deh, lumayan kan, 1 juta lah 1 pintu gitu ya. Berapa ya? 800 ada 700 satu rumah 1 juta. Coba deh dipikir-pikir, modalnya berapa? Tadi saya nanya 5, katanya 5 kali 12 ya. Rumah petak 5 kali 12 meter, berarti 60 meter persegi. Tanah berikut bahan bangunannya kurang lebih harus ada 250 juta. Ya kalau di sini kan harganya juga senilai lah ya, 1 juta 1 bulan. Berapa 1 juta kan kita dapetnya ya. Kita punya rumah petak. Kalau saya waktu itu rumah petak, rumah juga nggak punya, apa yang mau dikontrakin gitu ya. Akhirnya saya diskusi ya sama suami, gini apa ya yang bisa bikin kita usaha tapi punya penghasilan yang bagus gitu. Nah ini kalau mau ngumpulin segini juga, terus dapatnya 1 juta sebulan. Ini kalau di HNI 1 juta per bulan bonusnya, mungkin banget enggak? Mungkin banget. Pakai modal segini nggak, Riz? Nggak. Aku modalnya sehari bolak-balik berapa kali nih. Ini modal segini. Ini apa nih hasil ya? Hasilnya segini. Ya Allah, dia HRD baik banget. Masya Allah, banyak banget peluangnya. Kita kan dimulai dari mendaftar. Bisa yang 10.000, bisa 30.000 ya. Itu kan sudah melalui. Terus apalagi gitu bisa sih punya penghasilan segini gitu ya. Katakanlah 1 juta pertama ya di HRD, nggak usah muluk-muluk deh. Walaupun di kita udah banyak lah ya, dari mulai 50.000 sebulan sampai gede banget ya. Itu mulainya sama aja, sama dengan kita semua. Mulainya itu ya dari 10.000 atau 30.000. Yang nggak punya modal banyak, yang minus banget, tidak berpenghasilan banyak. Kembali ya. Alhamdulillah. Kesan nih. Ya, Balia Gantini. Oh, iya. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ini kita lagi ngomongin apa bisnis-bisnis di luaran. Salah satunya memang misalnya kita mau bikin kontrakan ya. Itu tadi modalnya 250 juta bikin 1 petak. Dapatnya hasilnya 1 juta sebulan gitu. Nah ini kan bisa-bisa aja tadi orang yang punya uang, tapi yang nggak punya uang mesti dari mana bikin segini gitu. Sehingga alhamdulillah ketemulah HRI ini menjadi sebuah usaha yang modalnya kecil saja tapi bisa menjadi perubahan banget. Modal 10.000 ketika masuk, tapi itu bisa jadi 10 juta per bulan. Bisa nggak? Bisa banget ya. Apa ceritanya ini saya kabarin aja. Alhamdulillah ketika sekarang teman-teman berjalan di HNI itu banyak banget contohnya. Kalau saya dulu waktu mulai nggak ada contohnya.
bisa emang apa iya gitu ya ngerjain kayak gini, udah gitu jualannya kayak receh banget gitu ya. Odol segitu, sabun, minyak MHS gitu ya. Tapi ya gimana, abis bisanya cuma bisa beli MHS, akhirnya sih ceritanya emang MHS lagi sampai kalau orang ngeliat saya akhirnya nge-branding ya. Nyari betul punila gitu. Malah astagfirullahaladzim, nggak apa-apa deh, daripada saya disahin orang, mendingan saya ya nggak apa-apa juga kan, kita dibilang bandar minyak kaya kan ya. Kalau yang di sana di Emir Arab tuh bandar minyak, kita bandar minyak MHS gitu. Bandar minyak herbal apa Bu, nggak ada masalah ya, sebutan apapun yang penting kita dapat rezeki yang halal. Nah dari sini berarti kita udah bisa menghitung ya ibu-ibu, ini kalau sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini terus mau nunggu sampai kapan, kita juga nggak jelas pandemi sampai kapan, 2 tahun lagi kah? Terus kita masih mau diem-diem aja, nggak ada ya. Seorang muslimah itu harus terus optimis, nggak ada kata putus asa dalam kamus kita. Kalau kita putus asa berarti kita berputus asa dari rahmat Allah, padahal rahmat Allah selalu dikasih. Ya sampai sini udah jelas ya, sebenarnya kita ini insya Allah sudah ada di tempat yang benar, tinggal dikerjainnya. Terus cara kerjanya gimana? Pertanyaan berikutnya seperti itu ya. Cara kerjanya, how to start, gimana sih cara mulainya? Jadi kita memang harus memulai dengan besi. Makanya kalau di HNI itu kan ada yel-yelnya ya. Siapa kita HNI? Siapa yang mau sukses? Mila gitu ya, sebutkan namanya masing-masing. Terus ditanya lagi, mau sukses? Gesit dong. Mau sukses, gesit dong, sambil tepuk teman di sebelahnya seperti itu. Jadi memang kalau mau sukses, gesit. Gesit itu apa? Bukan gerakan. Kalau gerakan gemar silaturahim. Jadi mau sukses di HN. Ya nggak apa-apa, salah ada sukses. Sama lagi bener. Nah kalau mau bener baca bukunya ya. Ya, kalau mau sukses di HNI berarti gesit itu gemar silaturahim produktif. Bu, gesit gemar silaturahim produktif. Saya sering kok silaturahim di mana-mana. Saya suka pergi kemana gitu ya, kongko-kongko, tapi cuma ya ngobrol-ngobrol sana sini, bercanda-bercanda gitu, tapi nggak ada hal yang produktif. Jadilah nggak ada hasilnya seperti itu ya. Dan sementara yang diarahkan di sini adalah kita silaturahim yang produktif. Kalau ada hadis ya yang kita suka dengar ya, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya maka bersilaturahim. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali silaturahim. Kalau untuk menghubungkan, jadi kan gini loh, semua juga kita mau ngambil rezeki apapun, sebenarnya rezeki apapun bidangnya memang harus berhubungan dengan orang ya. Kalau misalnya seorang calon pegawai dia mau melamar, ya kan dia harus menghubungi orang, memberikan surat lamarannya. Perusahaan tersebut ada nggak lowongan sekarang? Tadi ceritain suami ya, suami kali itu sampai 80 surat lowongan dikirim. Kalau dulu kan dikirim ya, kan itu modal juga ya, amplopnya segala macam, perangkoknya itu sampai 80 gitu. Ada sih yang tembus, tapi kadang berkenan kadang enggak gitu ya. Akhirnya singkat kata seperti itulah kalau kita mau melamar. Ada kalau sekarang kan email ya, by email kan harus menghubungi. Email itu berarti kita kontak ya, connecting the people. Aduh jadi ya semua harus koneksi, jadi memang harus ada jejaring. Nah ini namanya silaturahim, itu memang benar. Silaturahim itu memperpanjang rezeki. Makanya ibu-ibu harus silaturahim ya. Sebetulnya kita mau bisnis dan bisnis juga ini memang diperintahkan oleh Allah supaya kita memang saling berhubungan dengan yang lain. Udah bismillah, niatkan ini sebuah sarana kita menjalankan perintah Allah untuk silaturahim. Terlebih lagi kita ada di HNI. Ya kita di HNI ini memang harus banyak-banyak silaturahim ya. Kalau misalnya
dulu juga saya baru pindah nggak punya teman, terus akhirnya kan coba bergaul ya, ikut kegiatan. Waktu itu saya ikut bahasa Arab ceritanya. Terus sama teman bahasa Arab saya pas pulang, ini kan namanya kita pulang jalan bareng gitu ya, ibu rumahnya di mana, pada nggak kenal gitu ya, saya suka SKSD amat gitu, pikir-pikirnya pas udah lewat ya, ibu rumahnya di mana, di situ, boleh nggak saya main di situ besok, boleh gitu ya. Terus ya udah ketemu kan, ngobrol kan, ya saya ceritakan gitu, ibu saya lagi berjalan usaha ya bla 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 ya, cerita lah ya. Akhirnya nyambung. Nah dari kebetulan memang yang saya temui itu dia anaknya banyak, Bu Ayu. Anaknya 8. Jadi dia teman TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada. Saya orang baru pindah kan, nggak kenal siapa. Nah akhirnya ikut sama dia home sharing ya, dari satu titik ke titik yang lain, teman-temannya dia banyak, dan jadi kenal cukup cepat gitu perkembangannya. Saya jadi banyak kenal sama orang gitu. Jadi kalau kita orang biasa nggak punya jejaring yang banyak, mesti cerdas, cari dong temen yang jejaringnya banyak gitu ya. Tapi bukan berarti harus yang seperti itu ya. Ada juga kadang-kadang orang yang biasa banget ya. Terus begitu dia bergabung, punya teman nggak? Oh enggak, saudara ada sih gitu ya. Terus akhirnya dari dia punya saudara dia mengenalkan sama orang yang bagus gitu ya, yang semangat gitu ya. Akhirnya begitulah, bisa jadi kita batu loncatan ya, dari satu batu loncatan ke batu loncatan yang berikutnya. Tapi yang jelas kalau kita sudah semangat ingin menjalankan bisnis ya, terusin prosesnya, jangan berhenti. Nah itu insya Allah sampai. Ibaratnya kalau misalnya kayak kita menunggu di loket beli sesuatu ya, kita ada di barisan, terus kita ngantri, lama-lama sampai nggak ke situ? Sampai, asal dia jalan, jangan ya berhenti aja, harus jalan terus. Dia tunggu, dia proses, jalan akhirnya sampai, asal jangan keluar dari barisan itu. Kalau udah ada di barisan itu, maksudnya kita fokus ya, ini kita ada di HRI, udah jangan suka di HRI belok lagi ke sana, gitu belok lagi kemana, nanti nggak nyampe kan, kebanyakan beloknya. Kalau kita ada di sini, aturan udah mau nyampe gitu ya kan, kalau kita dipanggil sama dokter gitu ya, lagi antrian, terus udah masuk yang lain, yang ini tadi saya nomor itu udah lewat. Jadi keburu udah sampai, harusnya kita udah sampai, cuma karena kita kebanyakan belok sana sini, ya udah jadi nggak nyampe. Itu Bu ya, analoginya kira-kira seperti itu. Nah ini silaturahim itu memang harus kita lakukan terus-menerus. Jadi ini nyawanya bisnis kita memang harus silaturahim. Nah kalau silaturahim ngapain aja? Nih di gesit ini kan yang pertama gesit. Nah kalau di gesit ini isinya tuh PCA. Apa Bu PCA? Cerita aja. Pakai cenara. Nah pakai produk ini memang kalau kita ngajak orang, misalnya kita prospek orang baru nih, agen baru, coba dia diarahkan untuk pakai produk kita secukupnya. Di kita nggak ada edukasi beli sebanyak-banyak ya, borong produk gitu, itu nggak ada. Kecuali kalau mau borong juga ya berarti dia jadi stokis aja, jadi agen besar gitu ya. Kalau buat sendiri, pakai secukupnya aja. Nah pakai secukupnya aja tergantung orangnya ya. Kalau dia secukupnya satu produk ya silahkan gitu ya. Mungkin dia seorang diri cuma pakai pasta gigi aja, nggak apa-apa, karena kita satu produk pun sudah ada cashbacknya ya. Terus kalau dia rumah tangga sudah lebih baik lagi, memang lumayan minimalnya 100 poin. 100 poin itu kurang lebih rupiahnya, kalau setiap poin kita dihitungnya 1000 ya, tapi kalau untuk ke produk 3 kalinya. Jadi kalau 100 poin dikali 3 berarti kurang lebih 300.000. Ini udah pada bisa ngitung poin belum? Mbak Mona bisa? Belum tahu ya? Siapa mentornya? Ayo ajarin mentornya Mbak Mona bisa ya? Iya. Jadi ini kalau misalnya saya contohin deh ya, kalau misalnya minyak Herba Sinergi, kita misalnya belinya berapa di rumah? 1 gitu ya? 1 berarti poinnya 10, rupiahnya berapa? 30.000. Terus apalagi? Kopi misalnya ya, kopi 1 berapa poinnya? 25. Siapa? Harganya 90. Baru 35.
Apalagi yang dipakai extra food barangkali ya anak-anak. Kayaknya satu nggak cukup ya sebulan sebenarnya nih, kalau diminum terus-terusan nggak bakalan cukup. 2 lah Evo. 2 kali 20 jadi 40, ininya 120. Berapa itu? Baru 75, kurang 25 lagi. Kopi. Udah, GM. GM. GM cepet banget tapi sih. Mas Tuhan, 2 ya. Kalau Ya, anak-anak. Udah deh sayang. Sabun, sabun. Oh iya. Udah deh sayang setengah saset aja ini. 20. Sehari setengah saset aja gitu misalnya. Ini Ya Allah, yang cerah. Reno saja 3. masuknya 3 apa lebih deh pasti deh. Udah ya, sama sabun ya, 1 sabun. Ini udah berapa? 60, 85, 95, udah sabun 1 aja lah. Ya 1 kan 5 ya. Harganya 20.000. berapa tuh rupiahnya? Coba Bu, kamu Bu. Berapa? 320. Jadi kurang lebih 300.000. Ini sebenarnya tergantung produknya, besar poinnya yang kalau yang besar biasanya lebih kecil lagi. Kalau cuma steel fiber 1 berarti kan 250.000, nggak sampai 300. Nah ini bisa ya hitungnya ya? Kalau itu berapa? 100 poinnya. Bisa ya hitungnya ya? Buat yang baru. Ini dipastikan nih mitra-mitra kita bisa menghitung yang dasar seperti ini. Nah, itu kan untuk keluarga yang kecil. Yang memang sudah keluarganya lebih besar, ini 200 poin. 200 poin berarti kali 3, 600.000 ya. Nah, yang paling optimal ketika dia menjalankan bisnisnya, dia mau jadi stokis, dia mau jadi LED, sudah menjadi peringkat tertentu di HNI, ini memang optimalnya adalah 600.000 poin. Setiap promo-promo yang di HNI itu 600 poin. 600 poin kali 3 berapa? 1.800. Katanya dikit aja, kok jadinya gede gitu ya. Ya, makanya jangan suka gini, kita jangan mati gaya ya. Iya, kita 200 Bahasa paringnya apa sih itu kayak gitu? kita 200 poin, yang 400 poin itu dari kita gesit, dari kita silaturahim sama orang, kita jualan maksudnya. Ini dari 400 poinnya. Jadi kita tetap aja 200 poin. Sampai jadi LED juga 200 poin aja gitu ya. Jadi Kayaknya 200 poin juga dari orang. dari orang-orang ya. Itu Bu ya. Jadi jangan kumpul 200. pakai yang kita memang butuhkan. Testimoni itu akan lebih kuat ya kalau kita sudah pakai. Kalau enggak suka pakai enggak gitu ya. Beda gesturnya ya. Nah, untuk pakai ini memang kita nggak diajarin untuk beli borong-borongan kayak gitu, enggak. Kita tidak diedukasi untuk menjadi pembeli yang besar-besaran, tapi menjadi user ya, pengguna ya. Jadi pengguna kan, tapi ini smart user. Smart user artinya dia menjadi pengguna yang dia cerdas bisa gimana caranya. Mungkin ibu-ibu paling mikirnya gini, gimana cara dapat produk gratis ya awal-awal ya. Biarin aku ini deh jalanin nih, bersyukurlah kita dapat bonus 500.000 bisa buat beli produk gratis kan. Nah, ini namanya smart gitu ya, awal-awal seperti itu. Tapi kok ternyata nggak cuma produk gratis lagi gitu ya, ada bonus-bonus yang menarik ya. Dan ini menariknya smart user ini pengalinya banyak. Emang sedikit nih, mitra-mitra kita belanja 200 poin. Tapi kan faktor pengalinya banyak. Dikali dia sering belanja, kan kita nggak suruh belanja banyak-banyak kan ya. Tapi pengalinya besar. Dikali dia sering belanja, jadi bisa juga. Terus jadi dikali lagi sama turun temurun gitu ya. Artinya dari anaknya, ada ibunya, anaknya, kemudian cucunya ya turun temurun.
sama rutin. Ya bulan pasti aja kita beli pasta gigi ya, masa nggak beli lagi. Nah ini jadi faktor pengalinya banyak, nah itulah yang jadi besar. Jadi jangan kita, kan susah kalau kita harus nyari orang yang bisa jualan sebulan 10 juta gitu ya. Susah nyarinya gitu, gampangan mana nyari yang ini nih, yang bisa belanja 300.000 sebulan, sama yang nyari bisa mampu 30 juta sebulan. Kan gampangan ini ya, gampangan nyari seperti ini, tapi kecil itu sebenarnya pengalinya itu besar, nah, pengalinya jadinya besar, makanya yang jadi receh jadi besar ya. Sampai sini paham ya? Oh gitu ya. Iya, walaupun kita sudah nggak ada, kan namanya sekarang kalau kita ingat lagi ya, bagaimana Nabi Muhammad sudah 1.400 tahun yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih diomongin nggak kebaikannya? Masih diomongin. Saking mau punya anak pengen namanya Muhammad gitu ya, banyak banget. Jadi walaupun sudah nggak ada, banyak manfaat yang masih bisa diambil. Jadi melebihi batas usia kita. Ya usia kita mungkin cuma sampai 60 ya rata-rata. Tapi setelah kita meninggal masih banyak kebaikan yang bisa berjalan ya. Kepengen nggak sih? Misalnya, mudah-mudahan aja ya, saya udah meninggal, jadi sudah jadi orang yang besar gitu ya, nilai mulia gitu ya, dah macam-macam ya. Kan, Batri ya, sebutin semuanya deh, Batri Sabta, Mama Nafisa, Mona, sama Mbak Tessa. Ini satu lagi Mbak siapa? Mbak Feni, iya. Kan senang banget ya, paling tidak insya Allah menjadi amal jariahnya ibu-ibu loh kalau kita memberikan kebaikan. Nah, satu lagi perbandingan ya, kalau misalnya ada kita mereferensikan kebaikan, kita mereferensikan kebaikan, ngasih tahu yang baik-baik, pahala nggak? Kalau ngasih tahu yang jelek, dosa ya. Misalnya ada nih orang baru pindah ya ke kota Depok nih. Saya baru pindah nih ke kota ini. Saya butuh yang fly nih, barang haram gitu. Nyari narkoba. Di mana ya saya bisa dapatkan itu? Karena dia baru pindah nih. Dia ngasih informasi, si bapak yang menjadi lawan bicaranya, wah saya nggak pakai kayak gitu, saya mana mau beli kayak gitu. Dia kan emang nggak pakai, tapi saya punya si informasinya, bapak bisa beli di situ. Ngasih informasi, bapak bisa beli di situ, itu kira-kira dosanya gimana? Dosanya sama, jadi dosa orang yang memberikan informasi sama yang ngejual, sama yang pakai sama aja. Bisa dipahami ya? Nah, kalau gitu kita balik aja sekarang. Bagaimana kalau kita memberikan informasi produk halal? Ada orang baru pindah ke Depok, terus saya pengen ini deh, pengen nerusin kebiasaan sunnah ya, sikat gigi dengan pasta gigi yang ada siwaknya. Kira-kira di sini di mana ya belinya? Ada nanya kayak gitu. Terus si ibu sebetulnya, oh iya saya pernah dengar kok itu pasta gigi siwak, pernah dengar, saya pernah datang presentasinya, tapi saya nggak ikut sih, saya cuma dengar aja gitu. Tapi ibu bisa deh beli di situ tuh, ada stokisnya di Ariman gitu misalnya. Itu ngasih tahu informasi seperti itu aja dapat pahala apa enggak? Sama, berarti kan sama ya, seperti halnya tadi barang haram dengan barang yang halal. Nah, itu baru ngasih tahu aja gimana kalau dia menjadi tadi ya smart user ya. Dia jadi smart user. Dia udah seneng cerita, seneng cerita. Kan sebenarnya orang juga kalau misalnya ada sesuatu yang wow gitu ya, itu pasti cerita otomatis deh. Misalnya ada kejadian anaknya luka gitu ya, terus dikasih MHS kita, ya dengan izin Allah keringnya cepat gitu ya. Kan itu sesuatu yang wah subhanallah, pasti dia nggak pakai diminta, pasti dia cerita. Itu alhamdulillah rasanya cepet banget tuh, lukanya kering gitu ya, itu pasti nggak diminta juga pasti cerita. Nah kita sudah jelas kita mau memberikan manfaat sama orang lain ya, memberikan informasi. Jadi niatkan memang kita cerita itu
mau memberikan manfaat lebih banyak sama orang di sekitar kita. Kita lagi mau sebarkan informasi bermanfaat, jadi jangan pakai nggak enak gitu ya, mau cerita gitu ya, oh nggak enak, nanti aku kirain jualan gitu ya, kirain apa gitu ya, nggak enak kayak memanfaatkan orang gitu ya. Itu jangan kayak gitu, dihapus. Kita sedang memberikan manfaat sama orang di sekitar kita. Lagian kan beda ya, kita kalau misalnya kita bawaannya mau memberikan manfaat, ketika ketemu orang kan dengan sayang ya. Tapi kalau misalnya sekedar jualan gitu, pasti dia mikir, nah masa saya nih juga Bang Munah cerita anak saya beli dong gitu ya, nggak enak tuh, beda lah rasanya ya. Udah diikhlasin aja soal cerita mah ya, diikhlasin aja. Tulus kita mau ngasih informasi kebaikan, tapi jangan cuman cerita aja, cerita terus tapi nggak diajak, nggak jadi ibu bisnisnya. Cerita aja tapi nggak diajak membuat kartu diskon. Bahasa kita membuat kartu diskon juga sedang memberikan kebaikan ya. Daripada beli harganya mahal, mendingan pakai kartu diskon aja, dapat harga diskon. Biasanya ibu-ibu pasti nyarinya harga diskon lagi murah, diskon murah gitu kan. Seperti itu. Nah, cuma cerita-cerita ini harus kita sampaikan, itu pasti nyamber ya. Nah, kalau misalnya kita cerita tentang pakai, kita cerita sesuatu, selalu kuncinya, sebenarnya kata kuncinya kita harus menyebutkan saya juga pakai, itu kuat banget. Tapi kalau enggak, biasanya kurang kuat. Ibu pakai enggak. Oh, ibu belum pakai. Udah nggak pakai gitu ya. Jadi ceritakan aja produk-produk yang sudah kita pakai. Selanjutnya, kalau misalnya yang harian ibu pakai lah ya, pasti pasta gigi ya, sabun, deterjen, extra food, EKM. Itu cuci muka. Cuci muka. Banyak ya, cuma mungkin kan nggak 80-nya gitu ya. Nah, selebihnya nanti gunakan testimoni orang lain. Ya misalnya, kakak saya sakit asam urat gitu ya, kita nggak sakit asam urat gitu ya. Kita harus cerita. Tapi bilang aja, gini aja cerita, ya tuh ada tuh teman saya, teman saya gitu, walaupun nggak kenal ya. Kan kita banyak nih informasi testimoni. Ya tuh ada teman saya, dia ngalamin asam urat yang udah sakit banget ini, sendi kakinya gitu. Alhamdulillah minum laurit cepet gitu. Emang laurit kita cepet gitu Bu? Cepet. Jadi kalau pasti pakai, kirain ngobatin asam urat lama gitu, kok cepet sih? Biasanya kan herbal lama. Itu cepet. Cepet langsung enakan gitu ya. Jadi ada orang yang waktu lagi umroh ya, jalan tak seret-seret banget gitu. Emang ibu kenapa gitu? Ini asam urat sakit banget gitu ya. Dikasih laur kita 2 hari udah. Lah kok ibu udah enak jalan? Iya Bu, enaknya cepet ya gitu. Iya udah, alhamdulillah kesana deh. Kan kita nganter orang bisa ibadah lebih baik, lebih banyak ya manfaatnya. Apapun lah ya, kita keseharian gak usah ngobrol di sini juga. Kalau jalan-jalan sakit juga tersisa ya. Itu kita banyak ngasih manfaat. Jadi ibu jangan pakai perasaan nggak enak gitu ya, aduh nggak enak kan cerita sama orang kayak memanfaatkan orang atau apa. Jangan, kita lagi memberikan kebaikan, lagi memberikan manfaat. Jadi sampaikan aja, cuman jangan terus-terusan cerita aja tapi nggak diajak. Nanti nggak selesai. Nanti cerita aja ya Bu. Yang cerita kita nanti yang closing orang lain. Udah seneng gitu, udah jelas dia seneng sama produk kita, tapi kelamaan gitu ya, biarin aja jadi pelanggan saya aja gitu ya. Lumayan ya, extra food 60 jadi 75 ya. 80. Lumayan 20.000. Lumayan 20.000 gitu ya, 20.000 selisihnya. Emang sih kita seneng-seneng aja ya untuk di tingkat awal, tapi jangan kelamaan. Orang udah jelas dia seneng extra food, terus di rumah dia ada botol extra food, datang saudaranya, suka minum extra food ya? Iya, ini enak banget ini cerita lagi. Tapi sama ini akhirnya, beli di mana? Sini, udah punya kartu diskon belum? Akhirnya ikut sama saudaranya. Ya gitu deh sebenarnya sih. Padahal pas ditanyain lagi nih sama Mbak Sampai, ditanyain mau beli lagi extra food. Oh iya dong Mbak Sampai, aku mau beli lagi, tapi aku udah punya kartu. Udah punya kartu sendiri gitu. Ya kok nggak ada
master sama aku gitu. Jadi jangan kelamaan ya, kalau dia udah senang dengan produk kita segera. Kalau perlu dari awal ya sudah diajak. Nah ini pakai aja. Poin-poinnya udah, ceritanya sebanyak-banyaknya kepada siapa saja. Kalau dulu sih 5 sampai 20 kali ya sehari. Tapi saat ini udah pada meningkat kan semenjak Covid, kemampuan online-nya itu bisa share banyak banget. Kalau sehari 100 juga bisa ya. ada lagi pelajarannya tuh. Jadi bisa lebih banyak lagi. Nah kemudian yang diceritakan apa aja tadi udah. Ajaknya ini supaya dia untuk ajak untuk apa aja sih yang diajak ya. Diajaknya itu yang pertama ajak dia untuk hijrah produk. Jadi orang sehat juga bisa ya, nggak harus kita nungguin ngeliatin orang sakit gitu ya. Cari yang sakit gue tawarin produk kita. Sebenarnya kalau kita mau punya tim solid di bisnis kita nyari orang sakit apa sehat? Sehat. Orang sehat ya. Kalau orang sakit ya dia nggak bisa bisnis ya, yang ada letih lalu mulai letoy gitu ya. Kan kita mau nyari yang sehat ya. Nah makanya jangan ini, kita nih sinyal ini pengaruh ya. Kalau misalnya kita pengen nyari yang sakit, Allah ketemuin yang begitu. Allah kan mengikuti prasangkaan hambanya ya. Kalau kita nyari gitu jangan begitu. Nah ini pada sebenarnya orang sehat banyak banget. Ngajak apa? Ya hijrah produk. Ngajak hijrah produk. Ya segala macam ya. Yang tadi saya ceritakan nih contoh-contohnya produknya. Apapun harian. Nah kalau sudah kita tetap ya bahasa yang santun ya sama mereka ya. Tapi kalau kita nawarin untuk hijrah produk, kita udah cerita sesuatu, jangan pakai kata-kata yang negatif. Kayak misalnya, ibu jadi mau beli atau enggak? Enggak. Coba kalau udah cerita-cerita, ya gimana bu? Jadi mau coba 2 atau 3 bu? Udah dikunci 2 atau 3. Udah saya 1 aja dulu dah, coba dulu, lumayan kan daripada enggak gitu. Jadi jangan kasih kata-kata negatif ya, tapi cari yang positif. Kemudian ajak apa lagi? Ajak dia bikin kartu diskon yang kedua. Kan produk ya, hijrah produk. Nah ini ajak bikin kartu diskon. Nah ajak dengan bikin kartu diskon. Ya keuntungannya pasti lebih besar ya kalau kita punya kartu diskon. Terus deh ininya. Nah terus habis bikin kartu diskon, ajak dia untuk mengikuti home sharing. Penjelasan tentang bisnisnya. Kalau tergantung orangnya ya, kalau misalnya dia baru senang produknya, mungkin aja ke home sharing yang sifatnya produk ya, kayak kemarin kan ada tentang MHS, apa zaitun, apa yang tentang kecantikan, terserah deh ya, apapun yang diminati ya. Nah ini ajak untuk home sharing ini memang harus gitu, karena kalau misalnya dia sekedar kartu diskon, dapat buku, terus nggak ada penjelasannya, kira-kira karena dia nggak ngerti nggak bakalan gerak kan ya. Jadi diajak dia, dipinterin gitu ya, diedukasi mitra-mitra di bawah kita. Kalau perlu disetting Bu ya, setiap ada mitra baru, saya juga lagi mau siapkan nih, harus disertikan undangan. Ini Bu ya, ada undangan home sharingnya, Ibu bisa datang hari ini. Jadi langsung dikunci, ini jadi ini. Tiga-tiganya. Kalau nggak sampai ke home sharing, nggak ada perkembangannya. Nah home sharingnya bisa Ibu tinggal ajak ke sini. Kalau di sini saya adakan ya, kalau nggak Sabtu hari Ahad, terserah ya. Misalnya apa menyesuaikan. Kalau misalnya saya bisanya Sabtu, Ahadnya saya lagi nggak bisa, silakan dipakai tempat ini. Boleh dipakai mau home sharing sendiri boleh, di rumah ibu-ibu juga boleh, atau di rumah mitra kita kalau bisa ngumpul beberapa orang itu. Tapi tetap protap ya, kalau sekarang nggak bisa sebebas yang dulu ya. Kita juga gitu Bu. Nah ini nanti kalau udah sampai ke sini, insya Allah orang juga lebih kuat lagi.
jalannya juga lebih jelas juga. Nah tadinya kita sendirian, ini akan mulai punya mitra. Nah si mitranya ini diajak ke home sharing. Oh iya, biasanya itu seiring gitu ya, seiring dia paham, dia beli produknya. Minimal mungkin awal-awal ya udah biarin aja nyaman dulu lah dengan produknya gitu ya. Kalau nanti lama-lama kan dia cuman beli produk aja, kita bisa beli dapat emas ya 1 gram ya. Ada hitung-hitungannya tuh. Kita beli produk aja cuman 100 poin sebulan. Tapi karena pas dilihat di total semuanya kan kita nih kalau nggak ada rekening masuknya ke Handicast ya, kayak GoPay tuh. Itu disitu pas dilihat ada segini nih gitu ya, hampir 1 juta, itu kan bisa beli 1 gram emas ya. Kalau kita selama ini belanja di tempat-tempat lain, kita nggak dapat apa-apa Bu, dapat poin juga buat belanja lagi ya, bukan hasil rupiah gitu ya. Tapi kalau kita ini berubah paradigma, belanja dapat uang, bukan belanja ngabisin uang ya, bahkan bisa lebih daripada total belanja kita. Nah ini tadinya kita sendiri punya mulai A, lalu si A di sekolahin ya, jadi ajak pinter, nanti dia ngerti dan mulai lagi naik dulu dan seterusnya. Nah kita juga ngajak yang lain, ibu-ibu minimal bikin 10 jalur yang berbeda. Nah ini semuanya harus diajak pinter. Nanti omset kita itu bukan cuma 200 poin yang kita sendiri. Kalau ada 10 di bawahnya, berarti 200 poin kali 10, 2000 poin ya. 2000 poin sudah sesuatu. Apalagi kalau sekarang ada promo ya, promo 2000 poin dapat cashbacknya 400.000. Kalau yang 3.000 sampai sekitar 700-an. Di luar ini ya, di luar bonus ya, jadi bonusnya ada. Saya kemarin ngantar ke mitra yang kuponya pribadinya 3.000, jadi di 3.000 itu ada sekitar 500 ribuan bonusnya, terus ada reward lagi tambahan 700, jadi 1.200.000. Oh, banyak banget. Nah gede banget itu. Iya mana ada di tempat lain yang kayak gini. Sebenarnya dari sejak awal ya, ketika kita mendaftar 30.000 atau 10.000 itu kan kita mendaftar sebagai agen. Agen itu berhak dapat harga diskon. Itu gampang banget di HNI. Sementara kalau di tempat lain, kalau kita mau dapat harga agen, kita harus belinya banyak loh Bu. Jor-joran. Misalnya agen minuman gitu ya, atau agen makanan di tempat lain, atau agen itulah mainan anak-anak ya, kita harus beli dulu seberapa gitu supaya dapat harga diskon baru dikasih. Kalau beli 1-2 pada dikasih. Kalau di kita beli 1 pun sudah dapat harga agen. Itulah jadinya kemudahan-kemudahan di HNI ini coba digunakan. Itu insya Allah bisa mengantar ibu-ibu, cuman ibu teruslah gitu ya, jangan keluar dari barisan dan terus bergerak sesuai dengan cara kerja benarnya, itu insya Allah nyampe. Kalau seandainya saya waktu tahun berapa waktu itu, tahun 2000 lah, waktu itu saya baru bergabung tahun 2001, dulu tua banget ya. Iya, tapi gini loh, perbandingannya kalau misalnya saya 10 tahun menggeluti ya jadi karyawan ya, karyawati lah di mana gitu ya, saya pasti gaji nggak akan naik-naik gitu ya, paling 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta top banget ya untuk ya semacam saya ibu-ibu gitu ya. Tapi kan saya harus tinggalin anak di rumah, nggak bisa sambil ngurusin anak, mana ada kerja kantoran bisa bawa anak ya. Nah itu sekian tahun dijalani, alhamdulillah prosesnya itu nggak bakalan seperti saya jadi karyawan ya Pak. Kalau mau jadi pemilik universitas juga mesti modal berapa gitu ya, nggak akan bisa modal 30.000 jadi sesuatu. Nah kalau saya perbandingan dengan usaha-usaha yang lain, ini sebenarnya saya yakinkan gitu ya, di HNI ini kita bisa maju dengan modal yang apa adanya yang ibu miliki. Modal terbesar adalah sebenarnya diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang. Dalam kita cerita-cerita ini juga sebenarnya orang itu ngikutin karena semangatnya kita, bukan apa-apa. Kita ceritain bukan melihat produknya, cuman akhirnya cuma bilang gini aja, harus kamu cobain semangat banget sih gitu. Jadi udah kita ikut gara-gara cuma karena bahasa kita. Memang kita juga perlu meningkatkan kemampuan ya, cara kita bicara gitu ya. Kalau misalnya ditanya
apa, kamu udah pakai belum, gimana nih produk, bukan pakai, misal produk, gimana tuh produk herbalnya, bagus nggak? Bagus. Terus kalau dengan beda mimik ya, gimana produknya? Bagus nggak? Bagus banget gitu. Kan beda ya, sama bagus sama bagus banget gitu, kan beda ya. Nah tentunya juga hal-hal seperti ini yang bikin ini ya, kita konsep itu SMS-nya mesti jalan. Apa SMS? Senyum sumringah, mata berbinar, gerak tubuh bersahabat. Apa? Senyumnya sumringah, matanya berbinar, gerak tubuh bersahabat. Kalau nggak bersahabat juga gimana gitu ya, orang nggak mau deketin kita tentunya. Nah ini harus dimainkan ya, tentunya jam terbang ya. Terus kalau misalnya itu juga jangan pakai kata-kata yang menyinggung orang, tentunya intonasi juga akan membuat orang marah ya. Kalau misalnya saya bilang ini apa, itu, oh ini jambu monyet. Tapi kalau misalnya bilang ini jambu monyet gitu ya, itu kan orang marah gitu ya. Tentu udah beda intonasi juga akan beda gitu. Makanya kita terus berlatih. Tadi dari sikap yang tadi tahu bagus nggak, bagus gitu ya, cuma bilang bagus kan rendah doang gitu ya, tapi bagus banget, saya juga pakai, Bu, saya sudah pakai loh ini, justru bahkan dari anak saya masih ada di dalam perut udah dia pakai. Zahra gitu ya misalnya, semasa saya lagi hamil sudah pakai, Syaf udah dia minum dari waktu di dalam perut saya gitu. Itu cerita-cerita itu menyenangkan gitu ya. Orang juga mata kita berbinar, cuma ya puyuh gitu ya, nggak akan daya tariknya nggak akan kuat. Nah ini memang jam terbang Ibu. Terus dari cerita ke cerita yang berikutnya itu bukan berarti trial error ya, tapi trial right gitu ya. Bukan coba salah ya, coba bener, bahkan semakin baik nilai kita ceritanya. Kalau sekali waktu ditolak mah wajar, namanya juga bisnis, masa iya diterima semua? Enggak kan semua orang ikut HNI semua, tapi dari sekian orang ini dulu nggak usah banyak ya, satu RT kita hijrah produk, satu RT berapa orang? Banyak. Berapa sih? Emang 100? Kalau di RT 8 itu sampai 800 orang. Subhanallah, Banyak sih? RT RW kali? RT 8 itu paling banyak dalam satu RW. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Berapa RT-nya? Kasihan berapa RT? Iya, makanya gue yang dia kasih. Ya, katakan 100 aja dulu ya, jangan banyak-banyak 800. 100 bergabung 50 aja, 50 kali 200 poin. Berapa tuh 50 kali 200? Kali 200 poin. 10.000. Satu jalur men. satu jalur 10.000 itu sesuatu banget. Sementara di kita tuh diminta 6 jalur koko, satu jalurnya tuh 6.000 aja. 6.000 dikali 6 itu udah jadi LED. Ini kan 10.000, satu perumahan aja kita megang. Masuk lagi ke perumahan yang lain gitu ya. Cari gitu, ngebentuk leader-leader lagi di bawahnya. Dan proses cari ini memang dari waktu ke waktu ya, jangan selesai gitu baru jalan 6 bulan udah capek gitu ya. Nanti gini loh, kalau misalnya kita baru udah jalan di HRI terus mau cepet-cepet quit ya, cepet-cepet keluar, cepet-cepet udahan, nanti teman kita nih mungkin yang waktu bulan pertama kita cerita belum mau bergabung nih, pas bulan ke-7 dia baru ingat, oh iya ya aku kan dulu kemarin diceritain sama Mbak Mona gitu ya, yang 7 bulan yang lalu. Tapi pas datang ke Mbak Mona, aku mau dong yang dulu diceritain, ya aku udah nggak aktif lagi di HRI gitu. Kan sayang gitu. Jadi kerja-kerja kita ini sebenarnya sedang merajut sukses kita. Selesaikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita berhenti terus nggak ngurusin lagi, itu ibaratnya kita mengurai rajutan kita. Udah selesai aja. Tapi kalau diterusin, insya Allah jadi ya. Kalau suka dukanya pasti ada, nggak mungkin aja lah. Semua juga apapun bidangnya kalau mau sukses itu pasti ada ujiannya. Tapi ujiannya kecil-kecil lah, nggak pakai ini, nggak orang jual produk haram aja sampai kayak apa ya? Apa tuh kalau mau masukin ini narkoba gitu ya? Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, nyawa ku regang gitu ya. Ditaruh kan di belek ditaruh itunya narkobanya demi gitu loh. Kayak gitu-gitu amat kita mah enggak sih.
nggak gitu-gitu amat, tapi semangat ini harus dibangkitkan. Kita buat siapa sih? Paling demi anak-anak ya, demi anak itu awal memang untuk operasional rumah tangga, yang penting rumah tangga jalan aja ya, mungkin awal-awal seperti itu, tapi setelah itu terlalui pasti punya cita-cita yang lain, cita-cita keumatan ya tentunya ya, pengen bikin apalah, rumah sakit Islam juga masih jarang, atau panti asuhan kasihan banget gitu orang, atau misalnya banyak sekali lah hal-hal yang tidak bisa kita jangkau ya, mau pendidikan juga sekarang banyak sekali orang terpuruk. Kali cita-cita kecil dulu ya, terbatas sama keluarga, tapi keluarga itu cepet kok Bu, pengetahuan penghasilan kita yang mau diserap keluarga emang seberapa? Makan itu kan cuma 3 kali kan sehari, nggak mungkin makan 10 kali gitu ya, nggak bakalan deh kita buka puasa paling sepiring gitu, emang bisa kamu saking serakahnya gitu ya, pengen 3 piring nggak bakalan masuk Bu. Jadi kebutuhan keluarga itu sebenarnya akhirnya nanti hitung-hitungannya kecil Bu, nggak akan besar gitu ya. Berapa gitu sebulan 20 juta Mbak Dia. Aduh banyak banget gitu ya, sebenarnya 15 juta juga udah cukup banget gitu ya, udah cukup banget. Kalau rumah tangga kecil dulu juga saya mikirnya cuma enak ya kalau punya penghasilan 3 juta sebulan, 3 juta Bu masih kecil. Oh iya gitu ya, udah 3 juta, oke kita cari ya, kita usahain. Tapi pas itu anak-anak lebih gede lagi, oh ternyata nggak cukup 3 juta, 5 juta, 10 juta dan seterusnya. Tapi nggak bakalan sih, ya apalagi kita ya, kehidupan itu nggak usah berlebihan. Masa iya 1 bulan kebutuhan keluarga 50 juta gitu ya, kecuali mau nyekolahin anak gitu ya ke tingkat universitas, memang sih harus siap-siap gitu. Sekalipun sekolah negeri kita butuh masuk lebih dari 100 juta, banyak ya, apalagi yang swasta itu Bu. Jadi lanjutin aja Bu, sekarang posisi Ibu apapun gitu ya, sudah jadi apa, sudah jadi manajer belum? Masih ada OTW ya. Mbak Mona udah jadi manajer belum? Belum. Yang belum jadi manajer, segera jadi manajer. Itu cara cerdas kita untuk meningkatkan bonus kita. Karena kalau Ibu masih AB, nanti bonus itu masih puluhan ribu, 30, 40, mau terus-terusan gitu. Loncat dikit sebenarnya kan jadi manajer tuh, nggak loncat tinggi banget terus jatuh gitu ya, itu cuma loncat sedikit gitu ya. Kalau jadi manajer tuh naik sedikit upayanya, itu insya Allah jadi Ibu jadi manajer. Nah kalau sudah jadi manajer lumayan lah, mulai ratusan ribu, jadi kan semangat gitu ya. Kalau usaha memang bonusnya kecil-kecil juga emang lemes ya, apalagi nggak ada bonus ya, lemes banget. Itu udah pasti lah. Ada pertanyaan enggak? Cerita tuh jangan dipikirin harus presentasi gitu ya, presentasi kayak gini gitu misalnya. Enggak, Bu, ngobrol. Ibu ngobrol bisa kan? Bisa, perempuan bukan ngobrol ya, ngobrol pinter banget gak suruh ngobrol. Cuma sekarang ngobrol-ngobrolnya yang produktif Bu ya. Jadi kalau kita silaturahim yang cuma ngobrol-ngobrol gak karuan kan juga sayangnya buang-buang waktu. Lebih baik kita memberikan informasi, bisa jadi nanti yang kita ceritain dia berubah secara ekonomi, dia menjadi punya penghasilan yang signifikan, dan kita kecipratan pahala ya insya Allah ya. Kan tadinya susah banget, terus dia mampu gitu jadi punya penghasilan bisa jadi 5 juta per bulan gitu ya, yang nggak usah gede-gede gitu ya, tapi 5 juta itu bisa buat makan sekian anak gitu ya. Suapan nasi itu berasal dari situ ya Allah. Itu kalau diniatin ikhlas karena Allah, bukan cuma rupiah yang didapat ya, tapi insya Allah panjang. Pasti Ibu udah meninggal nih, Mbak Mona misalnya udah meninggal, diceritain sama mitranya, itu alhamdulillah saya waktu itu ketemu sama Mbak Mona sabar banget gitu ya, ngedampingin saya, ini alhamdulillah sekarang saya punya sesuatu gitu ya, misalnya ya, bisa ini bisa itu pasti terkenal. Jadilah silaturahim itu lebih panjang daripada umur kita ya, melampaui batas umur kita. Ya ceritanya ditambahin. Siapa yang masih takut cerita? Ngobrol ya. Gak usah cerita yang serius-serius amat, ngobrol aja. Sebenarnya sih alami sih, kita ngobrol-ngobrol alami yang biasa lah ibu-ibu ya. Ngelihat sesuatu cerita gitu. Cuma karena kita nggak tahu bahan ceritanya, berarti itu perbanyak pengetahuan tentang HNI-nya. Bisa dicari di YouTube, bisa dicari di FB, di IG ya, hari gini gitu ya. Segala sesuatu tentang HNI di Google aja.
misalnya resep sakit lambung gitu ya, udah banyak. Mau videonya, terus gimana sih cara cerita gitu ya, banyak. Gimana cara mulai HNI, banyak. Jadi kalau dulu kita nggak tahu nih, raba-raba gitu. Kalau sekarang informasi terbuka banget, diambil, bisa di-share. Kalau mitra kita tanya juga, saya nggak ngerti ngejelasinnya, share aja videonya, nggak usah bingung ya. Nah ini ceritanya. Coba ya, Bismillah ya, kalau kita mau sukses harus begini. Ini kan tadi syarat suksesnya harus gesit. Nah isinya gesit ini PCA. Kalau kita nggak cerita, jejaring kita nggak akan tambah banyak. Kalau kita udah suka cerita, itu nanti nge-branding deh. Kalau kita lewat juga dibilang itu ya, ada ibu HNI lewat, ada ibu extra food, ada ibu MHS, gitu ya. Orang udah ini, nggak kita tawarin juga udah ingat gitu. Iya ketemu Bu Dina jadi ingat nih mau beli EGM gitu ya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, jadi udah ingat gitu ya. Itu namanya udah nge-branding. Itu nge-branding di lingkungan yang offline ya, yang di online ada lagi caranya. Cuman nggak usah susah-susah deh Ibu, sebenarnya kita tinggal kopas aja Bu, copy paste gitu ya, kecuali punya kelebihan kemampuan silahkan membuat sendiri. Nanti akan ditambahkan lagi sama HNI berbagai hal yang bisa tinggal kopas gitu ya, untuk mempermudah ibu-ibu. HNI paham banget, ibu-ibu banyak yang gaptek soalnya. Kalau disuruh pinter-pinter berarti dia harus sekolah lagi nih. Ceritanya diperluas dan diajak ya, jangan cerita terus tapi nggak diajak, didaftarkan di bawah ibu. Nah selanjutnya nanti mitra-mitra ibu diajak ke home sharing. Mau ngadain sendiri di tempatnya boleh, kalau mau ngadain sendiri di sana saya datang gitu ya, insya Allah ya sehat. Kayaknya yang singkat-singkat aja, kalau yang setengah jam mana dia dengerin gitu ya, capek amat gitu ya. Yang singkat-singkat aja, yang seneng-seneng lah di HNI, bisa manfaat produk, bisa tentang leadernya atau apapun gitu ya, diceritain dulu sampai dia kayaknya seru juga ya Mbak Nurul HNI. Iya emang iya, datang dia gitu lah baru. Emang nggak lagi masih belum anget dibawa ke HS, belum ini ya. Saya juga berkali-kali dulu HS cuma datang 2 orang, itu udah kayaknya udah ngangetin banyak orang ya, maksudnya kita udah memotivasi gitu ya. Sebenarnya silaturahim saya waktu dulu, silaturahimnya itu nih ke banyak orang, udah kita ceritain tentang HNI, ujung-ujungnya dari pertemuan kita silaturahim hari itu, untuk lebih lanjut kita datang yuk, ada HS-nya. Jadi saya mengundang ke HS tanggal sekian gitu, fokus ke tanggal 1 April gitu ya. Ke semua orang yang saya datangin, saya tuh sebenarnya lagi mengundang dia ke 1 April. Nanti hasilnya gitu ya, kita udah cerita 15 orang yang datang 3 orang enggak apa-apa, alhamdulillah. Emang begitu, karena apalagi kalau hitungan marketing ya, dia nyebarin brosur itu 5.000, nyangkutnya berapa ya? 10% ya? Cuma 50 ya? Nyebarin brosur 5.000 ya, kita 5.000 gimana teler ya? 5.000 nyangkutnya cuma 50 usaha yang signifikan. Gak apa-apa sih Bu, nanti insya Allah kalau udah sampai kebentuk gitu ya, jalur calon leadernya nggak akan sekeras itu lagi. Tapi memang ketika awal ya namanya yang ngerintis ya, kalau ngerintis memang lebih berat ketimbang sudah jalan. Ya kita dulu belajar sepeda jatuh-jatuh sampai beset-beset luka ya, tapi udah jatuh coba lagi nggak? Coba lagi, gimana caranya? Nggak temen kita, ya dia udah bisa duluan gitu, kita ikutan gitu. Ya dia udah LED duluan gitu ya, buruan ikut usul gitu ya, kan kita nggak kapok terus jalan gitu ya. Seperti itulah sebetulnya sama lah dengan keseharian kita. Bismillah ya, dicoba ya. Nanti mitra-mitranya yang tadi coba tetap diceritain tentang HNI. Kalau sudah mulai ada semangatnya, ajak ke home sharing, tetap deh ini ngajakin ini. Kan bertahap Bu ya, orang baru mau nyobain produk gitu ya. Kalau misalnya diajak orang baru bergabung, baru nyobain produk bisa langsung ke home sharing, ya bagus itu mah rezeki gitu ya. Tapi biasanya kita ini dulu, terus udah bikin kartu diskon. Kalau bisa nanti disetting, kalau nggak nanti saya buat dari sini. Jadi setiap yang daftar saya kasih undangan kecil untuk home sharing, jadi langsung hadiahnya ada home sharing gratis, undangan gratis, tiket gratis gitu ya. Kan kalau tiket gratis agak tiket gratis sayang dong kalau dimanfaatin. Nah itu ya, nanti saya settingin nih undangan kecil, jadi setiap yang bergabung langsung home sharingnya di mana, bisa di sini atau di tempat ibu kalau jauh dari sini. Ini rata-rata di sini gampang. Kalau mau ngadain sendiri juga boleh, pakai tempat ini boleh.
Nurul mau bikin sendiri gitu di luar waktu saya boleh. Nah, silakan. Kalau ada ditanya mau aja. Iya. Ya kan kalau dari mana? Nah, sih 2 orang juga nggak apa-apa. Maksudnya kita tuh jangan ganti channel gitu ya, datang 2 orang terus cemberut gitu. Tetap aja, tetap seneng gitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah datang. Ngeri banget pengalaman ya. Dua orang. Jangan dipanggil. Biarin aja. Saya juga dulu 2 orang, ternyata dia malah memperkenalkan sama teman kantornya, kerjanya ada di instansi ya. Akhirnya temannya itu memang rumahnya di Kerawang, jadi sekarang jalan itu di Kerawang cukup signifikan. Dari orang yang datang mah cuma anggota doang, nggak ngapa-ngapain, tapi dia yang dikenalkan itu sekarang jalan dan membuka pasar di sana di Kerawang. Oh ya, jadi jangan cepet putus asa, terus aja jalani, insya Allah ketika kita cara kerjanya benar itu sampai ya masa kita melangkah nggak pernah maju, namanya juga kita punya tujuan, kita maju semeter, 2 meter, 3 meter pasti sampai lah insya Allah ya. Dan jangan lupa perkuat doanya ya, minta sama Allah supaya kita dipertemukan dengan orang yang tepat. Cukup ya? Kira ada satu mitra saya, dia rajin belanja, bener-bener udah herbal minded lah gitu ya. Cinta banget ya? Iya beneran asli tuh, masya Allah. Cuman untuk suruh jadi stokis itu dia masih bingungnya karena dia tuh terlalu baik sama orang, nggak tega buat nagih. Itu dia. Orang di lingkungan di situ tuh udah tahu bagaimana sifatnya dia, katanya gitu. Jadi kalau misalnya ntar ini dagang, dia ntar tuh orang nggak bisa dagangin, gue lagi dagang, gue lagi ngasih, bingung katanya gitu. Yaudah, yang jaga jangan ente ya bilang gitu, yang lain deh yang jaga, yang agak judesan sampai keluarga. Gitu. Maksudnya yang agak galakan bukan judes. Yang agak galakan ya bayar gitu. Jadi bisnis ya bisnis gitu loh, bayar ya bayar gitu. Kalau emang dia mah yang dimasukin mitra di bawahnya dia juga itu belanja digratisin sama dia. Oh iya. Terlalu baik banget. Dia masih berubah ya. Sampai ke masjid. Sama orang tersebut. Tapi ketika bisnis bayar sesuai dengan harganya. Nah kita jangan ngebiasain minjemin barang. Sekali kita udah kebiasaan minjemin barang, tetangga kita apa bisa minjem barang alhamdulillah gitu ya. Seberapa kuat kita emang modalin? Yang ada nanti gini, barang kita habis, uang nggak ada karena diambil teman-teman kita. Jadi kita mesti merubah gitu style kita nih. Kalau kita style udah terlanjur begitu, berarti dia memang harus ngerubah dirinya. Kalau nggak dirubah, repot sih bisnis kayak gitu. Iya makanya dia beli belanja rajin, katanya nggak cuma buat dia keluarga, ternyata buat siapa kalau sekolahnya sakit, gini aku kasih ini, dikasih herbal. Kasih masukan sama dia. Kasih masukan sama ibu tuh ya, Bu Mama Alif kan, aduh alhamdulillah ya, solihah banget dari Mama Alif ya. Kalau ada yang sakit dikasih gitu ya. Mau nggak Mama Alif lebih memberikan yang lebih besar daripada itu? Maksudnya gimana? Iya, kalau misalnya Mama Alif mengajarkan dia bisnis, kemudian dia punya penghasilan, katakanlah 5 juta sebulan, itu kira-kira Mama Alif ngasih lebih besar lagi nggak sama dia? Iya sih ya. Ya udah kalau kita harus berubah. Orang-orang seperti itu memang ada di sekitar kita, dia kepengennya ngasih gitu, tapi kan dirubah dong. Kalau bisa ngasih lebih besar, kan pasti dia akan mengupayakan ngasih lebih besar lagi. Dia caranya seperti itu, ngajarin dia supaya dia mandiri sehingga dia mampu membiayai kebutuhannya sendiri. Gitu ya, mobil kecil ke rumah mitra kita, teman haji yang mau kita jangan tahu ya, kalau namanya haji kan sama gitu ya, kayaknya sama-sama sederhana ya pada saat itu, tapi ketika pulang ternyata Masya Allah, kirain dia sama kita, mana sama nih, ternyata dia tuh mobilnya banyak, rumahnya gede banget, ada kolam renangnya, pokoknya jauh banget gitu ya. Tapi gini, seseorang yang soleh ada di level atas ya, secara harta sudah melimpah, dia tetap ingin memberikan kebaikan buat orang-orang di sekitarnya. Nah kayak gitu. Waktu beli sih ya udahlah, mungkin beli kasihan kali ya misalnya. Kasihan. Dia beli itu satu kurma extra food gitu ya, tapi kan Allah mau punya skenario lain lagi. Nah suatu saat anaknya sakit demam berdarah di rumah sakit.
tapi dia ingat dia waktu itu dia kan beli obat dari Mila ini apa ekstra buat dari Goma, saya kasih ya, alhamdulillah cepat naik tuh trombositnya ya, itu cepat naik sehingga cepat pulang. Setelah itu kan baru sebentar teman-teman nanya kok cepat pulang, iya alhamdulillah saya minum begini. Nah ketemulah caranya, abis itu kan dia cerita ini pada minta nih gimana ya, iya jadi stokis orang apa untuk 5 juta dia ringan gitu ya. Nanti Allah kasih jalannya kok, yang penting kita ikhtiar aja dulu. Mengenai jalannya dari mana kita nggak tahu ya, sebagaimana Ibu Hajar ya, demi anaknya Ismail yang nangis minta minum kehausan, seorang ibu kan pasti bergerak, dia lari sana lari sini. Bukit Safa Marwah itu jauh ya Ibu, ya kita ngerasain lah ya gimana beratnya, apalagi dulu gitu ya, kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah lantai bagus, AC gitu ya. Kalau dulu kan terik banget, perjuangan itu berasa banget, itu bolak-balik sampai akhirnya ketika yang ketujuh kan baru keluar Zam-Zam. Kalau misalnya tahu yang ketujuh baru keluar, mungkin kita kalau takdir tahu itu, wah ketujuh, aduh gimana ya, ini kita mau ketemu orang perspektif baru kebuka setelah yang ke-20, kita nggak jalan ya, aduh harus 20 ternyata gitu ya. Tapi kan terus ada jalanin, kita nggak tahu, atau bisa juga dibalik, bisa jadi yang ketiga udah dapet gitu ya. Nggak tahu ya, itu faktor kita berdoa kemudian Allah kabulkan. Makanya kita prasangka baik aja, Allah mengikuti prasangkaan hambanya, terus aja insya Allah ketemu orangnya. Kalau ketemu sama orang jangan aduh ngomongnya gimana ya, ngomong nggak ya, ditolak ini ya beneran ditolak. Tapi kalau kita pikirannya baik, insya Allah dia baik. Emang sih sebelum berangkat sih saya suka itu dulu ya, suka sholat duha dulu, terus didoain gitu ya, ya Allah bukakan pintu hati kebaikan orang ini, si fulan, bin fulan atau fulanah gitu ya, doain dulu minta dibukakan kebaikan orang ini. Kita nyari berangkat juga dan bismillahirrahmanirrahim, ketemu orang kita dengan pikiran yang baik, insya Allah stokisnya minimal, stokis beneran ini stokis. Mungkin pada saat itu bukan stokis dulu ya, baru pengguna ya. Mbak Lia waktu itu beli apa ya, beli berapa botol gitu ya, 1-2 botol gitu, tapi kan berproses. Insya Allah stokis bener, sekarang alhamdulillah stokis gitu, pakai sendiri gitu ya. Gak apa-apa untuk awal-awal seperti itu ya, tapi di itu ada Mbak Lia kan udah diridoi sama suami, ayo mulai bisnis gitu ya, tinggal action gitu ya. Sebetulnya kita cara kerjanya simpel-simpel aja sih, bukan bisnis yang susah banget gitu ya. Ini simpel-simpel aja, tapi terus kerjain nyampe sih Mbak Lia. Coba ya cerita ya. Nah saya tunggu cerita-cerita berikutnya nih teman-teman yang lain. Baik, kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah ini, kita sama-sama beristighfar dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah.